Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini saya akan membahas tentang sifat logaritma. Pertama, sifat perpangkatan ya. Kalau ada A log B pangkat M, maka bilangan pangkat M ini turun ke depan menjadi M kali A log B. Nah, kalau ada pangkat N di A ini di bilangan pokok, kemudian ada pangkat M di B ya di numerus, maka M dan N ini turun, tetapi M di atas ya, N di bawah, sehingga A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Ini sifat perpangkatan. Kemudian sifat perkalian dan pembagian ya. Kalau ada A log B kali C, ini bisa kita uraikan, kita pisah menjadi A log B ditambah A log C. Dan kalau ada A log B per C sama dengan A log B minus A log C. Sifat ketiga kita sebut aja sifat penguraian. Kalau ada A log B itu sama aja adalah log B per log A. Ini bilangan pokoknya bebas, kita kasih aja misalkan P, ini juga P, harus sama. Jadi kalau ada A log B sama dengan P log B per P log A. Jadi jika ada A log B sama dengan P, maka kalau dibalik B log A sama dengan 1 per P. Nah, ini sifat berikutnya. Kalau ada A log B dikali B log C, maka ini harus sama ya. A log B, B log C, maka sama dengan B-nya itu hilang, tinggal A log C. Contoh 1. Jika 9 log 8 sama dengan P, maka 4 log sepertiga sama dengan berapa? Oke, kita bahas. Kita lihat dulu ke soal ya. 4 log sepertiga itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat min 1. Sehingga ini bisa kita ubah min 1 turun di atas ya. 2 yang ini turun di bawah jadi min 1 per 2 kali 2 log 3. Nah, 2 log 3 ini kita peroleh dari mana? Dari sini, dari 9 log 8. 9 log 8 itu bisa kita ubah menjadi 9 adalah 3 pangkat 2, sementara 8 adalah 2 pangkat 3. Ini sama dengan P. Ini 3 bisa turun ke atas, 2 turun ke bawah, sehingga 3 per 2 kali 3 log 2 sama dengan P ya. Nah, berarti 3 log 2 sama dengan 3 per 2 itu pindah ke kanan ya, dibalik 2 ke atas jadi 2 per 3 kali P, atau sama aja 2P per 3. Karena 3 log 2 sama dengan 2P per 3, maka 2 log 3 ini adalah kebalikan dari 2P per 3 atau 3 per 2P. Min setengah ini tetap min setengah, sehingga hasilnya adalah min 1 kali 3, 3, 2 kali 2P per 4P. Ini hasilnya, sehingga jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Contoh 2. Jika 4 log 6 sama dengan M plus 1, maka 9 log 8 sama dengan berapa? Oke, kita bahas. Kita mulai dari sini. 4 log 6 sama dengan M plus 1. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sehingga kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2 log 6 sama dengan M plus 1. Nah, 2 di pangkat ini bisa turun tapi ke bawah ya. Jadi setengah 2 log 6 sama dengan M plus 1 ya. Sehingga 2 bisa kita kalikan ke kanan. 2 log 6 sama dengan 2 kali M plus 1 atau 2M plus 2. 2 log 6 ini bisa kita ubah menjadi 2 log 2 kali 3 sama dengan 2M plus 2. Nah, 2 kali 3 ini bisa kita pecah menjadi 2 log 2 ditambah 2 log
3 sama dengan 2M plus 2. 2 log 2 itu 1 ya. 1 tambah 2 log 3 sama dengan 2M plus 2. Sehingga 2 log 3 sama dengan 1 pindah ke kanan. 2M plus 2 kurangi 1 jadi 2M plus 1. Nah 9 log 8. 9 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Ini 3 turun ke atas jadi 3. 2 turun ke bawah jadi 3 per 2 kali 3 log 2. Nah 3 log 2 dari mana? Kita lihat di sini bahwa 2 log 3 adalah 2M plus 1. Maka 3 log 2 itu jadi kebalikannya. Jadi 1/2 2M plus 1. Sehingga ini 3 per 2. Kita masukkan 3 log 2 ini 1/2M plus 1 di sini. 1/2M plus 1. Sehingga kita kalikan 3 kali 1 3. 2 kali 2M plus 1 menjadi 4M plus 2. Ini hasilnya. Jadi jawabannya yang B. Ini dia. Contoh 3. Jika 27 log 8 sama dengan M, maka 8 log 144 sama dengan berapa? Oke, kita bahas. Jawab. Kita mulai dari sini. 27 log 8 sama dengan M. Kita ubah 27 adalah 3 pangkat 3. Kemudian 8 adalah 2 pangkat 3. Ini sama dengan M. Ini pangkatnya 3 turun di atas. Pangkatnya 3 turun di bawah. Kebetulan sama. 3 log 2 sama dengan M ya. 3 per 3 ini kita coret. Jadi 3 log 2 sama dengan M. Atau kalau kita balik maka 2 log 3 sama dengan 1 per M. Kemudian 8 log 144 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 log 144 adalah 12 kuadrat. Sehingga 2 turun ke sini. 2, 3 turun ke bawah. 2 turun ke depan, 3 turun ke bawah menjadi 2 per 3. 2 per 3 kali 2 log 12. 12-nya bisa kita ubah menjadi 4 kali 3. Sehingga ini menjadi 2 per 3. Ini kita pecah menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 3. Ya, ini kita kurung. Hasilnya adalah 2 per 3. 2 log 4 adalah 2. 2 log 3 kita peroleh dari atas adalah 1/M. Nah, ini 2 tambah 1/M supaya bisa ditambah. Maka 2 itu kalikan M per M sehingga sama penyebutnya. Jadi hasilnya adalah 2 per 3 kali 2M plus 1 per M. Jadi hasilnya adalah yang D. Ini dia hasilnya. Contoh 4. Jika 3 log 2 sama dengan P dan 2 log 7 sama dengan Q, maka 14 log 54 sama dengan berapa? Oke, kita bahas. Kita lihat ke soal dulu. 14 log 54 bisa kita ubah menjadi log 54 per log 14. 54 sendiri bisa kita pecah menjadi log 2 kali 27. Sementara 14 itu adalah log 2 kali 7. Nah, untuk mempermudah maka kita ambil bilangan pokok 2 ya. Jadi di atas 2 di bawah 2. Ini di atas 2 di bawah 2. 27 itu 3 pangkat 3 kita bisa ubah. Ini adalah 2 log 2 ditambah 2 log 27 adalah 3 pangkat 3 per yang bawah 2 log 2 ditambah 2 log 7. 2 log 2 adalah 1. Nah, pangkat 3 ini bisa kita turunkan di depan jadi 3. 2 log 3 per 2 log 3 ini 1 tambah
2 log 7. Nah, kita lihat 2 log 3 bisa kita peroleh dari sini. 3 log 2 sama dengan P, maka 2 log 3 sama dengan 1 per P. Sehingga ini kita masukkan 1 tambah 3 kali 1 per P per 1 tambah 2 log 7 adalah Q. 1 tambah Q. Oke, kita teruskan ke sini aja. Biar cukup tempatnya. Ini bisa kita ubah menjadi 1, biar bisa ditambah 3 per P, ubah menjadi P per P, tambah 3 per P, per bawah adalah 1 plus Q, ya. Ini sama aja P plus 3 yang atas, per P, dikalikan langsung ke 1 plus Q. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini dia jawabannya.